Di balik kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan luasnya tanah yang membentang, tersimpan sebuah ironi besar. Dari jutaan hektar tanah bersertifikat, 48% atau 26 juta hektar hanya dikuasai oleh 60 keluarga tuan tanah besar. Satu keluarga bahkan bisa menguasai sampai 1,8 juta hektar tanah. Inilah potret ketidakadilan kronis, sebuah monopoli tanah yang menjangkit bangsa Indonesia, sebuah warisan panjang tuan tanah dan feodalisme yang masih ada. Ketimpangan penguasaan tanah ini bukan sekedar masalah sosial, tetapi akar dari kegagalan pembangunan nasional. Tanah yang harusnya menjadi sumber kehidupan rakyat justru dijadikan alat dominasi segelintir elit. Hilirisasi industri, food estate, dan berbagai proyek strategis nasional ala pemerintah tak lebih dari kedok perampasan tanah, penggusuran, perusakan alam, dan eksploitasi tenaga kerja upah murah. Alih-alih membawa kemakmuran, kebijakan ini justru memperdalam jurang kemiskinan dan menambah penderitaan rakyat Indonesia. Sementara masih ada di lokasi diperhadapkan dengan aparat yang bersenjata lengkap. Sejak 25 Agustus lalu, rentetan aksi demonstrasi yang bahkan memakan korban jiwa menunjukkan krisis ini nyata dirasakan oleh setiap rakyat di sudut-sudut kota hingga desa. Ini bukan sekedar masalah kebijakan, bukan pula hanya ulah pejabat korup. Ini adalah masalah struktural, penyakit kronis yang dipertahankan oleh tiga musuh rakyat, yakni imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme birokrat. Mereka inilah yang masih menjajah bangsa Indonesia, membuat Indonesia berada di bawah sistem setengah jajahan setengah feodal. Tidak membuat bertua, hanya memberikan kedamaian saja. Kembalikan pada kami, kembalikan pada rakyat. Kemarahan rakyat yang meledak hari ini bukan semata karena harga bahan pokok yang melambung tinggi. Itu hanya puncak gunung es. Akar persoalannya adalah penghisapan terhadap mayoritas rakyat Indonesia. Pemiskinan sistematis yang menimpa kaum tani, perampasan upah yang dirasakan oleh kelas buruh yang telah berlangsung hingga puluhan tahun. Tuntutan rakyat atas tanah, atas upah yang layak adalah jeritan panjang dari luka yang mengakar. Jalan keluar dari semua masalah ini tidak bisa ditempuh melalui tambal sulam. Bukan sertifikat gratis tanpa makna. Ada ratusan program yang terdengar nyaring di telinga. Jalan keluar sejati adalah reforma agraria sejati. Reforma agraria sejati berarti membongkar monopoli tanah tuan tanah besar, menghapus penghisapan feodal di pedesaan, dan mengembalikan tanah kepada kaum tani. Dari tanah yang bebas itulah lahir industri nasional. Industri yang mandiri, yang tidak lagi bergantung pada modal asing. Hanya dengan itu, Indonesia bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri, tanpa tunduk pada kepentingan negara lain. Reforma agraria sejati adalah pondasi perubahan. Tanah untuk petani, upah layak untuk buruh, dan kemerdekaan 100% untuk rakyat Indonesia.